Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku yang berada di kelas 5? Semoga hari ini kalian dalam keadaan sehat, ceria, bahagia, dan pastinya akan terus lebih semangat dalam belajarnya. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, mari kita membaca basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Hari ini kita akan mempelajari tentang kisah keteladanan Luqman. Oleh karena itu, Bapak mohon kepada kalian semua agar bisa fokus memperhatikan dan mendengarkan dengan sebaik-baiknya, agar nantinya kalian bisa menerapkan di dalam kehidupan sehari-hari. Langsung saja. Siapakah Luqman? Luqman adalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang soleh. Ia tidak menerima kenabian, tetapi menjadi seorang ayah pilihan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia berkebangsaan Habsyi, berasal dari kota Sudan. Pekerjaannya sebagai tukang kayu, tubuhnya pendek. Dia memiliki kekuatan dan mendapat hikmah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga nasihat yang disampaikan kepada anaknya diabadikan dalam Al-Quran. Luqman adalah anak dari Ba'ra bin Nahur bin Tareh, dan Tareh bin Nahur merupakan nama dari Azhar, yaitu ayah Nabi Ibrahim alaihissalam. Luqman hidup selama 1000 tahun lamanya. Ia menjadi guru Nabi Daud alaihissalam sebelum diangkat menjadi nabi. Pekerjaan Luqman pada awalnya adalah tukang kayu, tukang jahit, dan tukang mengembala domba. Ia kemudian diangkat menjadi qadi atau hakim. Luqman menikah dan dikaruniai banyak anak. Akan tetapi semua anaknya meninggal dunia ketika masih kecil. Semua itu ia terima dengan ikhlas, karena ia yakin dan sadar bahwa semua yang terjadi adalah atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. B. Luqman banyak bersyukur. Ada artinya dan ada surahnya. Mari kita baca bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walaqad atayna Luqmanal hikmata anishkur lillah. Artinya, dan sesungguhnya telah kami berikan hikmah kepada Luqman, yaitu bersyukurlah kepada Allah. Wa may yashkur fa innama yashkuru li nafsihi. Dan barang siapa yang bersyukur kepada Allah, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Wa man kafara fa innallaha ghaniyyun hamid. Shadaqallahul azim. Dan barang siapa yang tidak bersyukur, maka sesungguhnya Allah Maha Kaya lagi Maha Terpuji. Pelajaran yang dapat diambil dari Quran Surah Al-Luqman, surah ke-31 ayat ke-12, yaitu 1. Luqman adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah dianugerahinya hikmah, yaitu bersyukur. Luqman selalu bersyukur atas nikmat yang ia peroleh. Kedua, Allah Subhanahu wa Ta'ala katakan bahwa barang siapa yang bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka sesungguhnya ia bersyukur untuk dirinya sendiri. Syukur adalah berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat yang diberikannya kepada kita, seperti tubuh yang sempurna, dapat melihat, mendengar, berbicara, berjalan, meraba, dan merasa. Kita dapat makan dan minum, memiliki tempat tinggal, pakaian,
dapat belajar serta memiliki iman Islam. Ketiga, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahi Luqman ketaatan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, perasaan halus, akal pikiran, dan pengetahuan yang luas. Nasihat Luqman kepada anaknya: 1. Jangan musyrik atau menyekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 13 yang berbunyi: A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'izzuhu ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Shadaqallahul azim. Artinya, dan ingatlah ketika Luqman berkata kepada anaknya di waktu ia memberi pelajaran kepadanya, "Hai anakku, janganlah kamu mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesungguhnya mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah benar-benar kezaliman yang besar." Apa arti mempersekutukan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Mempersekutukan artinya menyerupakan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Misalnya menjadi matahari sebagai Tuhan lalu disembah, membuat batu atau patung sebagai Tuhan lalu disembah, menjadikan kayu besar sebagai Tuhan lalu dipuja-puja dan disembah. Wahai anakku, janganlah menyamakan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan suatu apapun, dan tidak akan pernah sama. Karena sehebat apapun manusia, matahari, apalagi patung, tidak akan bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai pencipta alam semesta dan sebagai sumber nikmat dan karunia. Barang siapa ingkar kepada pemberi nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka orang tersebut telah berbuat kezaliman yang besar. Kedua, jangan angkuh dan sombong. Amati dan bacalah dengan tartil Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 18. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wala tusair khaddaka linnasi wala tamsi fil ardi maraha. Innallaha la yuhibbu kulla mukhtalin fakhur. Shadaqallahul azim. Artinya, dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang sombong dan membanggakan diri. Ciri-ciri sikap angkuh dan sombong menurut Quran surah Luqman surah ke-31 ayat 18 yaitu: 1. Memalingkan mukamu dari manusia karena sombong. Kedua, berjalan di muka bumi dengan angkuh. Dan ketiga, membanggakan diri sendiri. Luqman mengajarkan kepada anaknya untuk berperilaku rendah hati, tidak angkuh dan sombong. Misalnya bertemu teman mengucapkan salam sambil menyapa, "Apa kabar?" Jangan tak acuh terhadap orang lain, angkuh dan merasa hebat sendiri. Misalnya merasa paling cakap, paling ganteng, paling kaya, paling pintar, dan paling hebat. Kalau berjalan dengan melenggang-lenggok yang dibuat-buat, memuji diri sendiri dan sebagainya. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang-orang yang angkuh dan sombong, lagi membanggakan dirinya. Artinya orang yang sombong itu dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hai anakku, itulah beberapa contoh keteladanan akhlak mulia, budi pekerti yang diajarkan oleh Luqman Al-Hakim yang harus kita teladani. Yang ketiga, hendaklah berbuat kebajikan. Di sini Quran surah Luqman
surah ke-31 ayat 17. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bunayya aqimus salata wa'murul bil ma'rufi wanha 'anil munkari wasbir 'ala ma asabak. Inna zalika min azmil umur. Shadaqallahul azim. Artinya, hai anak-anakku, dirikanlah sholat dan suruhlah mereka manusia mandi, mengerjakan yang baik dan cegahlah mereka dari perbuatan yang mungkar, dan bersabarlah terhadap apa yang menimpa kamu. Sungguhnya yang demikian itu termasuk hal-hal yang diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Luqman berseru, hai anakku, dirikanlah sholat wajib maupun sholat sunnah. Sholat adalah tiang agama Islam. Barang siapa menegakkan sholat berarti menegakkan agama, dan barang siapa yang tidak menegakkan sholat berarti ia telah menurunkan agama. Kerjakanlah sesuatu yang baik. Contohnya, rajin beribadah dan berdoa, hormat patuh kepada orang tua, hormat dan patuh kepada bapak dan ibu guru di sekolah, rajin mengaji, rajin belajar, berangkat ke sekolah tepat waktu dan selalu bersih, bertutur kata yang santun. Ingat, dilarang saling ejek mengejek. Kita tidak boleh ya. Seperti biasa anak-anak, di sini ada soal latihan. Ini kesimpulan dulu kalian baca. Silakan kalian baca kesimpulannya terlebih dahulu. Setelah kalian baca kesimpulan hari ini, seperti biasa di sini ada soal latihan 1 sampai 5 soal saja. Silakan soal ini ditulis di buku tulis agamanya. Mungkin pertemuan kita cukup sampai di sini terlebih dahulu. Bapak mohon maaf apabila ada kekurangan ataupun kesalahan di dalam pembelajaran kita hari ini. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.